Kembali lagi di channel Prova Reptil. Pada video-video sebelumnya, Prova sudah menjelaskan mengenai cara mengawinkan leopard gecko dan juga bagaimana cara untuk menetaskan telurnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika telur leopard gecko sudah menetas? Seperti apa kandang untuk baby leopard gecko nantinya? Dan bagaimana cara untuk merawatnya? Nggak usah khawatir, karena pada kali ini Prova akan menjelaskan mengenai bagaimana persiapan dan perlengkapan untuk baby gecko yang baru menetas. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ini dia perlengkapan yang perlu kita siapkan untuk kandang baby leopard gecko. Perlengkapan kandang yang akan kita siapkan pada kali ini merupakan perlengkapan yang paling sederhana untuk kebutuhan kandang baby leopard gecko. Pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu sudah pasti adalah telur yang sudah menetas. Kemudian kita juga perlu menyiapkan tisu yang akan kita gunakan sebagai alas kandang nantinya. Selanjutnya adalah box plastik yang sudah diberi lubang sebelumnya. Gunakan box ukuran sedang yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kemudian siapkan juga air minum, pastikan selalu menggunakan air minum yang bersih. Dan juga semprotan air. Lalu kalsium untuk reptil bisa menggunakan dari merek apapun. Dan juga 2 buah tutup botol yang akan kita gunakan sebagai wadah air minum dan kalsium. Setelah semua perlengkapan ini kalian siapkan, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alas kandangnya dahulu. Di sini yang Prova gunakan adalah tisu wajah yang permukaannya lembut. Kita gunakan 2 lembar tisu, disesuaikan dengan ukuran kotaknya. Di sini akan Prova lipat ujungnya sedikit agar sesuai dengan ukuran dari kotak plastik yang kita gunakan. Di sini box plastik yang kita gunakan ukurannya jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Usahakan ukurannya sedang-sedang saja agar posisi dari baby gecko masih bisa bergerak dengan leluasa, akan tetapi juga tidak kesusahan saat menangkap mangsanya nantinya. Karena baby leopard gecko biasanya masih perlu waktu untuk belajar menangkap mangsa. Kemudian setelah alas kandang yaitu tisu kita letakkan, sekarang kita semprot alas kandangnya. Jangan sampai terlalu basah, cukup dengan lembab saja. Kelembapan pada kandang baby gecko sangat dibutuhkan untuk membantu proses ganti kulit atau shading agar dapat lancar prosesnya nantinya. Kemudian juga untuk membantu agar baby gecko tetap terhidrasi, karena terkadang baby gecko belum mengenali water dish atau air minumnya. Sekarang waktunya untuk memindahkan baby gecko yang sudah menetas. Perlu diingat untuk sangat berhati-hati dalam memindahkan baby leopard gecko, karena baby leopard gecko bergerak dengan sangat cepat dan terkadang mudah untuk terkejut. Pada saat akan mengambil baby leopard gecko, usahakan untuk mengambil dari bagian perutnya. Jangan mengambil dari bagian ekor, karena apabila kita mengambil dari bagian ekor, baby leopard gecko apabila dia stres atau merasa terancam, bagian ekor tersebut dapat diputuskan. Genggam atau tutup dengan pelan dengan lembut pada telapak tangan kita, lalu masukkan pelan-pelan pada wadah yang sudah kita siapkan tadi. Selanjutnya kita persiapkan untuk air minum dan juga kalsiumnya. Di sini Prova menggunakan wadah tutup botol yang dapat kita temukan di mana saja. Air minum di sini yang Prova gunakan adalah air minum isi ulang. Pastikan kita menggunakan air yang layak minum. Karena penggunaan air mentah akan mempengaruhi pencernaan nantinya karena mengandung banyak bakteri
yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk kalsium, kalian bisa menggunakan kalsium kemasan seperti yang Prova gunakan, kalsium untuk reptil, atau kalian juga bisa menggunakan kalsium dari tulang sotong yang dihaluskan, yaitu dengan cara di blender maupun juga ditumbuk, yang pastinya setelah itu kalian saring lagi supaya lebih halus dan tidak mempengaruhi proses penalanan kalsium untuk baby gecko kita. Pemberian kalsium cukup kita letakkan di wadah tutup botol ini saja. Nantinya gecko akan menjilati kalsium ini dengan sendirinya ketika dia merasa membutuhkan kalsium. Akan tetapi jika kalian ingin lebih memastikan untuk gecko tersebut memakan kalsiumnya, kalian bisa melakukan dengan cara di dusting pada serangga ketika pemberian makan, yaitu serangga yaitu jangkrik, ulat Hongkong atau yang lainnya. Kalian taburi atau kalian lumuri dengan kalsium baru diberikan kepada baby gecko-nya. Kurang lebih setting kandang untuk baby gecko terlihat seperti ini, cukup sederhana saja. Tapi lebih baik lagi apabila kalian menambahkan hiding cave, yaitu tempat untuk sembunyi. Bisa diletakkan di salah satu sudut kandang. Karena hiding cave dapat membantu baby leopard gecko kita untuk tidak mudah stres. Selanjutnya adalah cara untuk memberi makan baby leopard gecko. Jenis serangga yang biasa dimakan baby leopard gecko adalah jangkrik, ulat Hongkong, kecoak dubia, dan juga kecoak Turkis. Baby leopard gecko pertama kali kita beri makan yaitu setelah shedding pertama ataupun setelah pup pertamanya. Biasanya usia gecko tersebut mencapai 3-5 hari. Hal yang perlu kita perhatikan pada saat memberikan serangga pada baby leopard gecko kita adalah ukuran. Pastikan kita memberikan ukuran serangga yang tepat untuk gecko kita. Tapi bagaimana cara untuk mengetahuinya? Untuk mengetahuinya, kita bisa mengukurnya dengan perbandingan ukuran rahang baby gecko kita, atau dapat dilihat dari jarak antar mata gecko kita tersebut. Pastikan bahwa serangga yang kita berikan ukurannya harus lebih kecil dari ukuran rahang gecko kita. Setelah kita menentukan ukuran serangga yang tepat, kita letakkan saja serangga tersebut di kandang baby gecko kita. Tidak selalu baby gecko kita akan langsung merespon serangga yang kita berikan. Hal yang dapat kita lakukan adalah dengan menunggu respon baby gecko kita makan dengan sendirinya selama 1 hari. Dapat kita tinggal saja jangkrik di dalam wadahnya, lalu kita tutup dan tinggalkan gecko kita beberapa saat. Baby gecko biasanya lebih suka apabila kita tinggalkan di tempat yang sunyi dan juga gelap. Oleh karena itu kita tinggalkan saja di tempat yang tenang selama kurang lebih 10-20 menit. Kemudian cek kembali apabila masih belum dimakan, bisa kita tinggalkan beberapa jam atau maksimal 1 hari. Kemudian apabila kalian ingin menggunakan ulat Hongkong sebagai makanan yang akan kalian berikan, biasanya Prova akan menggunakan wadah kecil seperti ini. Wadah kecil ini merupakan wadah yang biasa kita gunakan sebagai wadah kecap ataupun saus. Ulat Hongkong dapat kalian berikan beberapa biji saja, yaitu sekitar 5-6 ekor, lalu letakkan saja dalam kandangnya. Kemudian kita tutup dan tinggalkan gecko beberapa saat di tempat yang tenang. Jangan memberikan porsi ulat Hongkong terlalu banyak, dan juga setiap harinya kita perlu untuk melihat keadaan baby gecko kita. Pemberian makan yang terlalu banyak biasanya dapat menyebabkan baby leopard gecko kita muntah karena kekenyangan. Hal ini akan membuat kita kesusahan dalam pemberian makan berikutnya. Sama halnya dengan pemberian jangkrik yang tadi,
Pemberian ulat Hongkong juga tidak selalu direspon oleh baby gecko kita. Oleh karena itu, apabila tidak langsung direspon, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita tinggalkan di kandang seperti tadi. Cara yang kedua adalah dengan memancing respon baby gecko kita, yaitu dengan menyodorkan ulat atau jangkrik ke mulut baby gecko kita. Biasanya akan terrespon untuk menggigit mangsanya. Untuk masalah porsi makan, biasanya apabila menggunakan jangkrik, pada awal-awal Prof akan memberikan hanya 1-2 ekor saja. Diberikan selama 2 hari sekali. Lalu ditingkatkan setiap pemberian makan berikutnya, maksimal sampai 4 ekor jangkrik kecil setiap kali pemberian makan. Untuk pemberian ulat Hongkong biasa juga Prof berikan 2 hari sekali, jumlahnya 5-6 ekor, dan apabila belum habis, sisanya kita buang saja. Demikian juga untuk pemberian jangkrik. Apabila masih ada jangkrik yang tersisa, harus segera kita ambil dari kandang. Pemberian makan pada leopard gecko, terutama pada baby leopard gecko, harus disesuaikan dengan pencernaannya. Jangan sampai kalian terus-menerus memberikan makan pada gecko kita, karena walaupun nafsu makannya baik, tapi penumpukan pada pencernaan makanan akan terjadi. Karena reptil membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses makanannya. Apabila penumpukan makanan terjadi, maka pencernaannya akan terganggu. Hal tersebut akan membuat gecko kita ke depannya jadi mogok makan. Tapi untuk kalian yang ingin pertumbuhan baby leopard gecko kalian lebih cepat, Prova ada sedikit tips yang dapat kalian lakukan, yaitu kalian dapat memberi makan baby gecko kalian setiap kali dia sudah mengeluarkan kotoran. Apabila baby gecko kita sudah mengeluarkan kotoran, tandanya makanan yang sebelumnya kita berikan berarti sudah dicerna, dan bisa kalian langsung berikan makanan lagi. Tapi untuk jumlahnya pastikan tidak terlalu banyak. Berikan makanan satu persatu sambil dilihat bagaimana respon baby gecko kita. Apabila responnya sudah mulai melambat, hentikan pemberian makan. Sampai di sini dulu video dari Prof Reptil kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar. Atau bagi kalian yang ingin berbagi mengenai cara perawatan baby leopard gecko kalian, biarkan Prova tahu, tinggalkan juga di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Prova Reptil. Sampai jumpa di video berikutnya.